Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fas FM Family Radio, warna baru untuk keluarga. Selamat pagi keluarga Fas. Alhamdulillah, Rabu yang luar biasa. Hari ke-12 di bulan Juli 2023. Ready hadir dengan backsound yang berbeda dari biasanya. Berarti kita akan ada dialog nih keluarga Fas ya. Hingga pukul 10 nanti bersama dengan Balkesmas Wilayah Magelang. Tema kita kali ini lagi hits banget, kayaknya memang beberapa tahun belakangan digembar-gemborkan karena ini adalah juga tugas dan memerlukan kerjasama dari segala lini. Cegah stunting dengan gizi seimbang. Kalau udah ngomongin stunting nih, wah apa ya gitu. Atau mungkin bagaimana cara kita mengatasinya? Yuk bareng-bareng di sini sama narasumber yang sudah hadir dari Balkesmas Wilayah Magelang. Ada Ibu Erlina Istiana Dewi, Sarjana Keperawatan Nurse, dan juga Ibu Mariana Dwi R. Alimadia Gizi di sini dari Balkesmas Wilayah Magelang. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Erlina dan juga Ibu Mariana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi pendengar Fas FM. Alhamdulillah, sehat-sehat semua nih ya. Luar biasa, alhamdulillah. Oke deh. Ya karena memang stunting, kalau udah ngomongin stunting nih Bu, kita kalau buka Google nih, udah stunting tuh banyak banget pembahasannya gitu ya. Betul sekali. Karena ini memang menjadi PR dan sebenarnya udah dari awal mungkin kayak cita-cita yang memang harus diwujudkan begitu ya. Dan dari stunting ini kalau kita bisa mengatasi berarti kan ke depannya generasi penerus bangsa ini akan lebih berkualitas. Betul sekali. Oke, Bu Erlina mungkin bisa memaparkan nih ke keluarga Fas ya, lebih jelasnya stunting tuh biar masyarakat tuh paham seperti apa sih. Karena kan kalau kita lihat dari beberapa literasi mungkin ya di awal orang bilang stunting cuma hanya kurang tinggi gitu. Betul sekali. Jadi berkaitan dengan stunting itu kecenderungan orang menganggap bahwa pendek itu stunting. Yang harus kita pahami adalah bahwa stunting ini adalah merupakan gagal tumbuh atau pertumbuhan yang gagal disebabkan karena kekurangan energi atau kekurangan gizi yang kronis dimulai sejak 1000 hari pertama kehidupan. Jadi karena kekurangan asupan nutrisi yang sangat minim, yang kurang, hal ini menyebabkan terjadinya ini tadi gagal tumbuh tadi. Secara fisiknya kelihatannya si anak ini dia lebih pendek dibandingkan dengan anak-anak yang seusianya. Kemudian selain dari sisi fisik, si anak ini dia mengalami yang namanya masalah berkaitan dengan perkembangannya. Ya, jadi sisi kognitifnya, kemudian dari tingkat kecerdasannya itu yang harus kita pahami di sini. Jadi tidak melulu bahwa ada orang yang pendek, ada anak yang pendek dia stunting, itu belum tentu. Seperti itu. Jadi saling berkaitan. Iya, betul. Baik, Ibu Mariana, kalau misalnya kita lihat karena kan kalau kita ngomongin tinggi aja kan ini juga berkaitan sama gen ya, Bu, genetiknya. Jadi memang dari nutrisi di awal itu yang memang benar-benar mempengaruhi tumbuh kembang anak ke depannya, Bu. Iya, itu nutrisi memang berperan sekali ya. Jadi pertumbuhan anak, perkembangan anak itu memang dimulai sejak dini, sejak makhluk itu diciptakan dalam rahim ibu. Jadi apabila seorang ibu yang sudah mulai mengandung kemudian tidak diperhatikan nutrisinya, kayaknya itu akan berpengaruh banget pada pertumbuhan dan perkembangan si bayi. Gitu. Baik, jadi memang ini adalah dari awal sudah dipersiapkan. Iya, betul. Kan biasanya kalau udah hamil aja atau mungkin udah lahir baru deh dikasih asupan. Padahal sebelumnya dari persiapan kehamilan ini. Iya, bukan hanya dari persiapan kehamilan, justru ketika dari mulai remaja. Ya, makanya salah satu program dari pemerintah itu kan ada yang namanya pemberian tablet FE pada remaja putri. Ini kan untuk mencegah anemia, di mana kita tahu bahwa salah satu kandungan dari sel darah merah adalah FE, HB, yang nanti bisa tercukupi juga dari tablet FE tadi, berfungsi untuk mengedarkan makanan ke seluruh tubuh agar tidak bermasalah, sehingga nutrisinya yang sudah menjadi mikronutrien tadi teredarkan dengan baik. Harapannya ini sudah dipersiapkan ketika nanti si remaja putri ini bersiap-siap untuk bereproduksi, dan harapannya
hasilnya bagus, tidak terjadi stunting, tidak terjadi masalah gizi dan lain-lain. Oke, baik. Kita break dulu ya Ibu ya. Kita kasih waktu untuk informasi yang mau lewat, dan untuk Anda keluarga Fas yang mau bertanya langsung mungkin faktor penyebab apa, terus apa yang harus dipersiapkan gitu ya. Atau ada yang merasa, wah saya besok kalau punya anak harus lebih tinggi nih ukurannya daripada saya begitu ya. Iya, betul atau sekali. harus lebih cerdas gitu ya. Harus. Gitu kan? Nah, apa yang harus dipersiapkan nanti kita akan bahas banyak banget di sini keluarga Fas. Anda bisa bergabung lewat 314330 dan juga via WhatsApp 081578709640. 90.1 Fas FM, keluarga Fas, kita kembali dalam dialog bersama dengan Balkesmas Wilayah Magelang dengan tema cegah stunting dengan gizi seimbang. Bersama narasumber kami ada Ibu Erlina Istiana Dewi dan juga Ibu Mariana Dwi R. Di sini ya, pokoknya lengkap banget ya, ada ahli gizi dan juga pastinya yang banyak pengalamannya terkait dengan kesehatan yang ada di masyarakat tentunya. Ini karena stunting bukan hanya PR sebagai rekan-rekan posyandu dan bidan desa aja nih. Betul sekali. Iya kan? Karena masyarakatnya pun juga harus lebih pintar juga nih ya Bu Mariana ya. Dari tim kesehatan sudah gembar-gembor kemana-mana berkaitan. Kalau masyarakatnya masa bodoh ya nggak akan ini. Ya, susah betul, ya. Karena ini nanti tujuannya. PR bersama. PR bersama. Oke deh. Ya kalau kita kembali lagi ke masalah tema, apakah kondisi stunting ini memang bukan hanya mempengaruhi tinggi badan seseorang atau tinggi badan anak, tapi juga mempengaruhi kecerdasan anak-anak? Ya, seperti tadi yang saya singgung ya, bahwa selain dia mengalami gangguan pertumbuhan, dia juga mengalami yang namanya gangguan perkembangan. Kalau tumbuh ini kan panjang, pendek, melebar, ya makin besar, makin kecil gitu. Tapi kalau yang perkembangan ini kan berkaitan dengan kecerdasan otak, kemudian ada sistem metabolisme tubuh dan lain. Jadi memang salah satu dampak negatifnya berkaitan dengan kekurangan energi protein atau kekurangan gizi kronis ini, stunting ini berkaitan dengan kognitif. Jadi dia bukan lemot ya, tetapi kecerdasannya lebih di bawah lebih rendah dibandingkan dengan anak-anak yang tidak stunting dan seusianya. Seperti itu. Oh, jadi memang kita bisa melihat dari awal dia mungkin yang kelihatan dari orang yang kita awam itu kan lahir. Terus perkembangan atau motorik dan kognitifnya ketika dia mulai masuk masa-masa toddler itu ya mungkin ya Bu ya, yang kayak pertumbuhan dari bayi begitu itu bisa terlihat juga. Bisa. Jadi kalau ketika dia sudah betulnya menjadi kewaspadaan bersama ya, ketika dengan nanti antropometri atau pengukuran panjang badannya sudah kok ternyata kurang dengan usia sekian, itu harus mulai waspada. Meskipun tidak serta-merta kita bisa mendiagnosa atau menekan bahwa itu dia stunting itu belum, tapi akan kita lihat lagi apakah nanti ada muncul seperti tadi yang saya sampaikan berkaitan dengan kognitif, kemudian perkembangan yang lain, karena jika ada maka harus dikaji lebih lanjut lagi. Kan ada ya anak-anak yang memang dia mengalami yang namanya fase keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan, nanti akan ada tesnya juga seperti itu. Iya, oke deh, berarti ada tindak lanjutnya gitu ya. Oke, Bu Mariana, kalau kita lihat lagi faktor-faktor penyebab stunting ini selain nutrisi yang kurang, apalagi sih Bu? Itu ada ini ya, jadi kita ambil dari nutrisi dulu, itu aja faktornya banyak banget. Yang pertama itu adalah faktor pengetahuan, ya, jadi pendidikan dan pengetahuan orang tua lah. Apakah seorang ibu ini mampu mengaplikasikan informasi yang sudah disampaikan sehubungan dengan pola pengasuhan anak, sehubungannya dengan nutrisi. Kemudian yang kedua itu sosial ekonomi. Jadi kalau ibunya udah pinter tapi sosial ekonominya kurang mendukung begitu ya. Jadi untuk daya belinya masih rendah, itu juga tidak mendukung ya. Kemudian selanjutnya ada juga sosial budaya. Jadi ada beberapa mitos di masyarakat yang selama ini dalam tanda kutip menghambat daya terima nutrisi yang sebenarnya sudah diinformasikan dengan sangat baik, akan tetapi tidak bisa diterima atau dilakukan di tengah-tengah masyarakat. Seperti halnya ya, jadi contohnya sepele aja, misalnya ikan lele, seorang ibu nggak boleh makan ikan lele, nanti bayinya kepalanya metek gitu. Paham ya Mbak ya? Metek itu jadi bentuk kepalanya itu pipih kayak lele gitu. Itu kan mitos sebenarnya.
karena bentuk tulang tengkorak itu memang udah diciptakan seperti itu. Jadi kalaupun ada yang bentuknya pipi bukan karena ikan lelenya gitu. Padahal protein dan nutrisi dari ikan lele itu bagus ya kalau untuk ibu hamil juga. Ya, apalagi sekarang kan pemerintah lagi kenceng-kencengnya ya ini menganjurkan untuk kita semua mengkonsumsi protein hewani gitu. Kemudian selain sosial budaya, ada juga yang mempengaruhi hal ini seperti hanya fasilitas kesehatan. Jadi selain dari ibunya sendiri, pada saat pemerintah itu juga kurang memfasilitasi dari sisi kesehatannya juga akan berpengaruh. Hal ini apabila seorang ibu atau bayi yang terkena infeksi tidak segera tertangani, itu akan bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janin dan bayinya. Kemudian ketersediaan bahan pangan, misalnya udah punya uang, udah tahu gunanya, fungsinya makro mikronutrien, akan tetapi jauh dari pasar, itu juga kayaknya kurang mendukung gitu. Oke, baik. Jadi memang ini semua keterkaitan juga gitu ya. Dari siklus itu Mbak, circle-nya. Dari pola pikir, pola hidup begitu ya. Circle-nya juga sangat mempengaruhi. Oke deh. Jadi jauh dari pasar jadi masalah nih. Jadi di pasar, jauh dari pasar itu menjadi satu susah sumber nyari masalah. sayur-sayuran Itu bisa kita atasi sebetulnya ketika kita bisa memanfaatkan lingkungan yang kita miliki. Itu tadi. Itu Jadi salah satu solusinya. Iya, salah satu berkaitan dengan pasar ya. Dan yang jelas faktor yang lain adalah bagaimana sih perilaku hidup bersih dan sehat kita. Gemas lagi balik. Betul sekali, karena itu juga menjadi faktor terjadinya stunting dan pencegahan juga untuk stunting. Oke, jadi memang kebiasaan atau mungkin pola hidup dari orang tua ini juga termasuk mempengaruhi ya, dan kebiasaan merokok ini juga bisa menjadi salah satu itu faktor ya. Racun ya masalahnya. Saya kalau berbicara rokok di mana-mana racun ya. Iya, karena kan itu tadi ya Bu ya, dari gerakan masyarakat hidup sehat itu juga bisa menciptakan generasi yang lebih berkualitas dong pastinya. Dengan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh sudah maksimal, sudah dioptimalkan begitu ya Bu. Lingkungan juga harus dijaga ya. Harus. Contohnya dari ini, konsumsi air. Oke. Kenapa kok air gitu ya? Yang harus kita pahami, air itu sudah sesuai standar yang harus kita konsumsi apa belum? Oke. Kesehatan lingkungan, sayurannya ada, kaya, tetapi dia tidak paham bagaimana proses pengolahan makanan yang baik dan benar. Kebersihan dari bagaimana dia menggunakan sumber air yang baik untuk pengolahan itu. Maka itu juga menjadi salah satu faktor yang berisiko kedepannya terjadinya stunting. Oke, saya jadi ingat ya beberapa pesan dari pemerintah terkait juga dengan teman-teman dari kesehatan juga yang bilang cara mencegah stunting salah satunya juga adalah menjaga kebersihan lingkungan dan tersedianya jamban yang memang sesuai dengan standar yang ada. Betul gitu sekali. Ya. Ini berarti muter lagi ya Bu ya, siklus yang iya. tadi terus itu terus jadi memang itu berkaitan gitu ya, bukan hanya yang masuk tapi apa yang kita ciptakan di lingkungan ini juga berpengaruh pada nantinya anak-anak kita ke depannya. Betul sekali. Berarti bakteri yang Ibu sebut tadi ada infeksi dan segala macam ini juga bisa mempengaruhi Bu. Iya. Ya, jadi sudah disampaikan sama Bu Erlina tadi ya. Jadi ketersediaan air bersih itu sangat berpengaruh sekali karena itu peran penting dalam pengolahan makanan. Jadi apabila air itu tercemar, kemudian nanti digunakan untuk mengolah makanan, otomatis bakteri itu akan masuk ke dalam saluran pencernaan dan akan mengganggu, ya. Jadi munculnya diare. Nah, pada saat diare yang ada mitos lagi dari seorang Jawa yang katanya mau munda akali, padahal diare itu diare bakteri. Nah, itu yang harus dihindari supaya tidak terjadi dehidrasi, kemudian tidak muncul infeksi pendamping yang lain, sehingga pertumbuhan dan perkembangan anak ini akan bisa sejalan dengan usianya. Begitu. Iya, sosial budaya. Betul sekali. Karena Indonesia kaya dengan ragam budayanya ya. Tapi yang pasti kita harus mengedukasi begitu ya. Mengedukasi masyarakat bahwa memang itu tidak bisa dihilangkan dengan serta-merta, bahwa memang sosial budaya itu kan sudah mendasar melekat. ya, sudah melekat. Tapi bagaimanapun kita harus bisa mengedukasi. Betul sekali. Supaya nanti generasi muda penerus bangsa Indonesia ini bisa lebih baik begitu, jauh dari lebih sehat, jauh lebih produktif. Benar gitu ya. PR lagi, apalagi bonus demografi kita udah luar biasa nih besok nih ya. Oke, kalau kita ngomongin lagi tanda-tanda stunting pada anak, mungkin bisa diulang lagi nih Bu Erlin, selain tadi pendek begitu ya atau kurang tinggi gitu. Itu jadi, apa lagi? Itu tadi, selain dia itu tingginya
kurang dibandingkan dengan anak seusianya, dia akan mengalami yang namanya keterlambatan perkembangan. Kemudian kecerdasannya lebih rendah dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Kemudian rentan terhadap infeksi, terhadap penyakit. Jadi kalau anak-anak yang dengan stunting ini ya kompleks sekali nanti masalahnya yang akan muncul. Cara berpikirnya akan berbeda dengan orang lain, kemudian daya tangkapnya ketika menerima sesuatu hal juga akan berbeda. Dari sistem metabolisme tubuhnya itu juga mengalami gangguan seperti itu. Sistem metabolisme tubuh. Ya, betul sekali. Bisa saya tambahkan Boleh, ya. Ibu. Jadi itu tadi yang disampaikan ini ya. Jadi semua yang terjadi dalam waktu pendek mungkin bisa dimonitor sejak anak usia bayi hingga usia sekolah. Akan tetapi stunting ini berpengaruhnya pada masa yang akan datang dalam waktu yang lama. Itu akan menimbulkan satu PR bagi pemerintah karena kualitas dari alumni stunting ini nanti tidak akan bisa produktif seperti orang-orang yang tidak stunting gitu ya. Yang pertama ada munculnya PTM. Jadi gangguan metabolisme nanti akan berdampak pada PTM, penyakit tidak menular seperti diabetes dan lain-lain. Itu yang akan menguras biaya pemerintah untuk pengobatannya. Kemudian dari produktivitas kerjanya juga akan rendah, sehingga itu akan menjadi beban keluarga dan masyarakat sekitarnya juga. Gitu. Itu jadi akan menghambat juga karir kedepannya gitu ya. Oke, baik. Nah, kalau kita udah ngomongin stunting begini, tapi sebenarnya stunting ini penyakit atau apa sih, Bu, gitu ya? Jadi bisa disembuhkan atau enggak? Tadi ngomongin Ibu ada alumni stunting begitu ya. Stunting ini kalau sudah stunting, terdiagnosa stunting dengan ciri-ciri yang sudah kompleks tadi, ada gagal tumbuh, kemudian gagal berkembang, ada penurunan kognitif, ada rentan infeksi, metabolisme dan lain-lain. Ini dia tidak bisa dinyatakan sembuh, tetapi hanya bisa diperbaiki dari sisi nutrisinya saja. Jadi untuk mengejar tadi. Jadi kalau tadi diupayakan begitu dimaksimalkan. Ibaratnya ya kalau karet dia meregang bisa diregangkan dengan semaksimal mungkin gitu. Dengan cara apa? Dengan cara diberikan nutrisi, dikejar nutrisinya yang kemarin-kemarin kurang ya Bu Mariana dikejar dengan lebih baik lagi, cukupi kebutuhan baik makronutriennya ataupun mikronutriennya. Oleh karena itu jadi pada setiap bayi yang bayi baru lahir itu emang dilakukan screening awal, baik itu BB dan TB-nya. Kemudian nanti hingga usia baduta mereka diwajibkan untuk melakukan monitoring pertumbuhan setiap bulan, minimal setiap bulan, untuk mengetahui apakah ada gangguan pertumbuhan dan perkembangan tersebut. Apabila terlihat dari KMS atau kurva pertumbuhannya itu mengalami satu gangguan yang mestinya itu tidak terjadi pada anak usia tertentu, itu nanti akan menjadikan rambu-rambu bagi kader posyandu dan petugas yang ada di lapangan, dalam hal ini bidan dan dokter atau yang lain gitu. Baik. Jadi untuk selanjutnya apabila memang terjadi ketidakseimbangan dalam pertumbuhan dan perkembangan ini, nanti itu bisa dilihat dari KMS maupun dari kurva pertumbuhan. Nah, setelah nanti terlihat dari screening tersebut, kalau memang sudah masuk kategori stunting, nanti akan dilakukan screening selanjutnya. Apakah ini murni stunting atau boosting gitu. Jadi dari perkembangan ini sendiri itu akan menimbulkan satu permasalahan. Apabila nanti bisa ditangani sejak awal, sejak dini dengan baik, itu akan lolos, akan bisa mengejar ketertinggalannya. Akan tetapi kalau dari keluarga sendiri malah menarik diri dengan melihat anak-anaknya pertumbuhannya itu kurang baik dan kemudian ditarik ke belakang, tidak dimunculkan atau tidak diikutkan posyandu selanjutnya. Hal ini akan menjadikan satu masalah yang mestinya menjadikan satu tarik ulur dari tim kesehatan
apakah ini mau dilanjutkan atau tidak, itu tergantung juga dari keluarganya. Karena kalau kita udah memberikan edukasi, keluarga menutup diri, kayaknya juga nggak akan menyelesaikan masalah gitu. Susah ya. gitu ya Bu ya. Jadi kayaknya tuh muspro gitu ya. Tapi memang ini adalah ketika masyarakat sekarang kan fasilitas kesehatan udah luar biasa begitu ya. Posyandu benar-benar kadang ya kalau kitanya nggak datang benar-benar diingatin, dijapri gitu kan ya. Ada grupnya. Ada grupnya ibu-ibu posyandu juga ya. Dan bukan hanya sekedar menimbang, tapi juga diberikan edukasi, bahkan ada pemberian makanan tambahan begitu ya. Betul sekali. Mengenalkan menu-menu yang bisa dibuat gitu sekarang kan. Jadi kalau tidak memanfaatkan posyandu itu sebetulnya kalau sayang orang Jawa bilang itu rugi geden gitu kan. Di situ banyak ada screeningnya. Benar. Kita akan mengetahui bagaimana apakah tumbuh dengan baik ataukah tidak, berkembang dengan baik ataukah tidak. Ada edukasinya yang bisa kita ambil dari sisi keilmuannya, kemudian bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada itu tadi pemberian makanan tambahan atau PMT yang memang dibutuhkan juga untuk balita-balita. Baik, jadi memang ini adalah salah satu fasilitas kesehatan yang diberikan untuk memudahkan masyarakat lebih aware lagi terkait dengan stunting ya. Betul sekali. Tadi saya sedikit ini tertarik, Ibu tadi bilang stunting ataupun wasting. Nah, kadang kan orang tua atau kurus ya Bu ya. Kadang orang tua ada yang bilang nih, nih bayi saya kok nggak naik-naik ya berat badannya gitu ya. Terus terlihatnya kok lebih kurus tapi tetap aktif. Nah, itu seperti apa Bu Mariana? Jadi gini, kalau wasting itu kan penurunan berat badan. Penurunan berat badan seiring dengan usia anak, akan tetapi berada di bawah garis merah kalau kita lihat di KMS-nya ya. Tapi kalau stunting itu hubungannya dengan tinggi badan atau panjang badan. Gitu. Jadi pada saat anak itu mengalami penurunan berat badan atau berat badan tidak naik dalam kurun waktu tertentu, mungkin 3 bulan terakhir, itu mestinya sudah waspada. Ibu-ibunya itu sudah pada waspada, karena di situ akan diikuti dengan tidak ada perkembangan dari tinggi badannya juga. Nah, pada saat itu kalau itu dibiarkan tidak segera diatasi, itu akan menimbulkan stunting. Akan tetapi bila mana berat badan ini tidak naik, kita harus gali lagi apakah ini karena sakit atau anak tidak mau makan atau karena pola asuhnya. Jadi sekarang kan maaf ya, karena banyak wanita karir, kemudian anak-anaknya juga jadi anak embah, anak RT, anak tetangga ya. Iya, kan ya. Pola pengasuhan di sini sangat berpengaruh sekali. Akan tetapi pola pengasuhan yang baik tentunya tidak akan menimbulkan masalah ya, yang menyebabkan nanti wasting ataupun stunting. Gitu. Baik. Jadi ini adalah pola asuh lagi terkait juga yang akan mempengaruhi. Berarti dengan kata lain, ketika kita sudah melihat tanda-tanda stunting pada anak-anak ini sebenarnya bisa dikejar ya. Baru tanda-tanda harus kita kan. waspadai. Begitu ada ditemukan tadi ya, karena screen kan dari awal ya. Seperti yang disampaikan Bu Mariana. Oh ternyata ini panjang badannya. Ini nih perlu ada perhatian nih, kurang nih gitu. Nah di situ orang tua dengan bantuan tenaga kesehatan, dengan memperbaiki pola asuh, memperbaiki nutrisi, itu bisa kita kejar untuk optimalisasi perkembangan dan pertumbuhan selanjutnya. Seperti itu. Baik ya, ada pertanyaan. Stunting ini keturunan atau bagaimana ya? Terima kasih. Oh iya. Kalau orang tuanya pendek, anaknya bisa tinggi nggak? Kan gitu pertanyaan lanjutannya. Kalau stunting ini bukan keturunan. Jadi yang harus dipahami masyarakat, pendek itu bisa menjadi keturunan manakala memang ada gen yang pendek. Tetapi yang harus dipahami bahwa pendek ini tidak melulu stunting. Ada loh orang yang pendek tetapi dia cerdas luar biasa. Itu bukan kategori stunting. Jadi ketika dia stunting itu bukan dari faktor keturunan. Diingat lagi yang saya sampaikan bahwa salah satu deskripsi dari stunting adalah gagal tumbuh dan gagal kembang yang dikarenakan dalam tanda kutip adalah faktor kekurangan nutrisi yang kronis. Baik ya, jadi nggak boleh minder ya. Semangat terus gitu ya, karena ada yang bisa diupayakan kan. Benar. Segala sesuatunya bisa kita usahakan, kita optimalisasi, kita optimalkan agar semua hal yang seharusnya tidak terjadi biarlah tidak terjadi. Jadi mungkin yang kemarin-kemarin ini ngerasa aduh harus cari pasangan yang lebih tinggi nih gitu kan.
Karena kan itu juga mempengaruhi genetik katanya gitu ya. Tapi yang pasti memang yang harus kita upayakan adalah apa yang dipersiapkan dari awal ya, dari anak remaja tadi ya, Bu Er dan juga Ibu Mariana bilang dari ketika remaja mungkin pas menstruasi mulai dari situ sudah dipikirkan kembali persiapannya ya. Tapi ini tidak menganjurkan untuk menikah dini ya Bu ya. Oh tidak. Tadi Bu Erna bilang mulai remaja kan, gitu. Takutnya salah tangkap nih nanti. Betul. Persiapannya untuk persiapan reproduksi itu dimulai dari remaja. Kenapa? Karena remaja itu mengalami yang namanya menarche atau menstruasi pertama kali. Dari situ sudah menjadi perhatian bersama. Kemudian ketika remaja sudah dipersiapkan dengan baik, memenuhi usia yang baik untuk persiapan reproduksinya tadi, kehamilannya 20 tahun ya. Betul ya sekarang? Iya, 20 tahun. Kenapa kok 20 tahun? Karena tadi Mbaknya menyinggung menikah dini, jangan dong. Kalau 20 tahun, yang pertama adalah bahwa tubuh kita, organ kita itu sudah matang, siap untuk menerima sperma, kemudian terjadi yang namanya fertilisasi, terjadi kehamilan. Nah, itu kita sudah siap semua. Kurang dari itu, organ kita itu sebetulnya belum matang. Ya. Meskipun tadi yang saya sampaikan persiapannya dari jauh hari. Semakin jauh persiapannya dengan baik, ketika kita pada usia 20 tahun semakin matang secara organ, secara fisik, psikologi secara juga. biologis, secara psikologis, secara biopsikoseksualnya semuanya siap, otomatis perkembangan janinnya pun akan juga semakin baik seperti itu. Modal jadinya ya. Betul sekali. Modal awal Ibu mau menambahkan? Ya, jadi emang benar ya. Jadi persiapan seorang ibu untuk mengalami kehamilan itu tidak cukup dipersiapkan pada saat menjelang pernikahan. Karena salah satunya pencegahan anemi itu akan sangat efektif bila dilakukan sejak remaja putri. Iya, jadi memang ini sudah menjadikan satu kesepakatan kita bersama, terutama untuk tim teman-teman kesehatan, bahwa kita harus menuntaskan, harus menurunkan angka anemia untuk mencegah terjadinya persalinan dengan berat badan lahir rendah, yang mana nanti akan kemungkinan sekali itu akan menjadikan salah satu sasaran stunting gitu. Jadi karena BBLR ini juga membutuhkan pola asuh yang lebih daripada bayi-bayi yang lahir normal, di mana nanti kalau itu tidak akan terselesaikan nanti turunnya ke stunting. Baik. Oke, baik. Lalu upaya dari keluarga sendiri jika ada keluarga yang terdeteksi lah ya stunting gitu, itu apa yang harus dilakukan Ibu? Yang pertama segera aja kontak dengan petugas kesehatan, baik itu di puskesmas maupun di rumah sakit. Akan tetapi untuk awalnya sebenarnya sudah diketahui oleh kader kesehatan, karena kader kesehatan saat ini sudah menerima satu pelatihan untuk deteksi dini stunting. Jadi mereka nanti akan mendampingi seorang ibu ini yang mempunyai bayi stunting atau balita stunting, nanti akan diantar ke puskesmas atau ke pelayanan kesehatan yang lain. Kemudian di sana akan dilakukan screening ulang, baik itu dari pengukuran tinggi badan, panjang badan, kemudian riwayat sakitnya, kemudian status kesehatan dalam keluarga, atau termasuk juga sosial budaya yang melingkupi gitu. Oke, baik. Ibu Ellen mau menambahkan? Berkaitan dengan hal tersebut, yang jelas setelah mereka bertemu dengan tenaga kesehatan akan mendapatkan edukasi, pemeriksaan lebih lanjut, dan harus membuka wawasan open minded ya, bahwa ternyata si anak ini ada berisiko ke sana atau mungkin sudah stunting, berarti apa yang harus saya lakukan? Yang jelas satu adalah perbaiki pola asuhnya, manakala itu memang penyebabnya adalah pola asuh. Kemudian yang jelas dari faktor nutrisinya. Kalau dari sisi nutrisi sudah terkejar dengan baik, kemudian yang selanjutnya adalah pemberian stimulasi dan lain-lain. Karena kan pada anak yang stunting juga mengalami yang namanya keterlambatan perkembangan, bisa jadi seperti itu. Maka itu juga harus diberikan stimulasi. Semakin sering diberikan stimulasi, nutrisinya baik, pola asuhnya diperbaiki, kesehatan lingkungannya ditingkatkan lagi,
ini akan mewujudkan optimalisasi tadi berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan. Oke, baik. Dan terkait juga dengan upaya yang dilakukan keluarga, program pemerintah pasti ada dong Bu, selain juga memberikan fasilitas kesehatan kepada masyarakat terkait dengan edukasi stunting ini. Iya. Kalau dari pemerintah salah satunya adalah dengan pemberian makanan, bantuan makanan tambahan. Ini juga sudah disediakan di puskesmas ya. Ini ada droping juga dari kementerian berkaitan dengan hal tersebut. Kemudian kalau dari sisi yang lain, yes, kontrol setiap kali kunjungan, kemudian pemberian makanan tambahan tadi. Oke. Pemberian makanan tambahan. Iya, pemberian makanan tambahan sekarang malah dicanangkan untuk pemberian makanan tambahan dengan bahan makanan lokal. Jadi diupayakan PMT itu tidak hanya berupa produk pabrikan, akan tetapi menggunakan bahan-bahan makanan yang ada di sekeliling kita semua. Jadi tidak harus mengacu bahwa orang Jawa harus diberikan biskuit yang sama dikonsumsi dengan orang yang di Jakarta, itu enggak. Justru penggunaan bahan makanan yang ada di sekeliling kita sekarang yang lebih dianjurkan. Dan pemerintah itu juga mengajak semua kota kabupaten, kemudian lintas sektoral yang terlibat, dalam hari ini Dinas Perkebunan, Pertanian, Perikanan, itu untuk bekerja sama dalam menuntaskan kasus stunting ini. Oke, baik. Ini ada pertanyaan juga ya, bagaimana dengan pemberian makanan cepat saji ya, seperti mungkin nugget dan lain-lain nih. Jadinya apakah ini bisa menjadi solusi untuk menambah nutrisi bagi anak gitu ya? Saya kalau mendengar Itu makanan enggak, cepat saji itu, kayaknya kan sekarang mungkin mama muda begitu ya, iya. keluarga Itu mencari yang masih simpelnya saja mencari- sebenarnya. Ini juga tadi Ibu bilang jauh dari pasar, stoknya freezernya yang dipenuhi jadinya nih Bu. kalau mau makanan siap saji yang dipersiapkan sendiri, ibaratnya kita membuat sendiri, itu jauh lebih sehat, jauh lebih baik. Nanti Bu Mariana pasti akan memberikan banyak itu di sini. Cara membuat nugget Iya, sehat gitu. betul. Kecenderungan orang itu ketika makanan siap saji nih, berarti belilah, itu banyak kan sekarang toko frozen food gitu. Sementara kita tidak tahu proses pengolahannya mereka seperti apa, kemudian campurannya apa, apakah terlalu banyak yang namanya kandungan kimianya ataukah tidak. Lah, itu yang harus kita waspadai bersama. Kalau saran saya berkaitan dengan gimana sih supaya mempermudah gitu. Kita Kan pengennya itu tuh ada protein ya Bu juga Bu. ada, tetapi proteinnya seberapa kan kita tidak tahu ketika kita beli di luar ya. Iya, Gitu. Saya nggak benar. akan menyebutkan merek atau apapun gitu ya. Tetapi ketika kita menyiapkan sendirinya, Benar. kita akan paham nih, kita akan tahu, oh kemarin saya menyiapkannya, misalnya saya membuat nugget lele misalnya, kan ada itu nugget lele. Oh lelenya sekian. Sementara kalau di pasaran jangan-jangan lelenya satu, campurannya yang Banyak. itu. Nah itu pun kalau kita siapkan dalam bentuk frozen, kandungan nutrisinya sudah tidak sebaik ketika memang disajikan dalam bentuk yang lebih fresh. Oke, baik. Itu hukum alam. Hukum alam. Saya mewakili mungkin pertanyaan-pertanyaan orang tua di luar saya, walaupun sebenarnya memang lebih enak kalau kita bikin sendiri gitu ya Bu ya. Iya, kalau ada waktu. Tadi Bu bilang kan banyak wanita karir di luar sana. Ini gimana nih Bu? Jadi gini, frozen food itu sebenarnya bukannya nggak boleh, hanya Boleh. saja dalam waktu dekat itu memang nggak ada dampak, nggak ada efek samping dari frozen food tersebut. Akan tetapi semua makanan hasil olahan itu cenderung tinggi natrium. Oke. Dan itu dampaknya akan terasa setelah jangka panjang konsumsi, mungkin 10-15 tahun ke depan itu baru akan terlihat efek dari kebiasaan konsumsi junk food. Nah, perihal dengan produk 1, 2, 3, 4, 5 monggo. Bukan berarti terus melarang untuk tidak mengkonsumsi A, B, C, D, itu enggak, silahkan. Misalnya pengen anak ini kok sukanya free chicken, bolehlah free chicken, silahkan. Akan tapi alangkah lebih baiknya kalau marinasinya itu menggunakan bumbu-bumbu original. Ya, rempah ya Indonesia begitu ya Bu ya. Menggunakan rempah yang kita buat sendiri. Kemudian tepungnya juga kita racik sendiri, nggak usah pakai tepung tempo yang siap pakai, karena di situ kalau melihat komposisinya kandungan natriumnya itu juga tinggi. Nah, 1 natrium dalam bumbu racikan atau bumbu pabrikan itu kandungannya berlipat-lipat daripada natrium yang ada di dalam garam dapur. Oke. Gitu. Itu jadi memang harus pintar juga baca label tadi. Iya.
komposisi dalam kemasan produk Iya. ya. Oke, boleh lah seminggu sekali gitu ya makan Boleh, makan nggak apa-apa. frozen food beli sekarang di luar seminggu sekali Kita itu boleh kan lah. sebetulnya yang harus diingat adalah makhluk biologis dan makhluk psikologis ya. Iya. Nah, secara biologis kita harus turutin ya kebutuhan makan dan lain-lain. Nutrisi, bukan hanya makanan tetapi nutrisi yang harus kita cukupi. Kemudian secara psikologis itu kita pasti punya hawa nafsu Benar. untuk makan, nafsu melihat si makanan A ini enak. Lihat iklan. Sama sekali kita hanya tertarik, tidak boleh beli. Itu psikologis kita menjadi tidak sehat. Ya, Yang harus itu. diingat itu. Silahkan, seperti tadi disampaikan, silahkan boleh. Boleh. Tapi bukan menjadi suatu hal kebiasaan. Ya. Nek orang Jawa itu bilangnya yo tombo pengen. Tapi tombo pengen ki ora terus keterusan gitu, ora kebablasan gitu ya. Gampang, enak juga, anak-anak juga makannya banyak. Iya. Jangka panjang yang harus kita pikirkan. Oke. PTM tadi mengincar di depan. Tinggi natrium, semakin banyak kita konsumsi, otomatis ini akan mempengaruhi sistem kardiovaskuler. Tekanan Nanti. darah tinggi itu sudah mengintai di Ya, depan. apalagi juga beberapa berita juga di beberapa ini juga bilang kan sekarang diabetes itu juga bukan hanya diderita oleh orang dewasa atau Iya. lanjut Anak usia. remaja Anak-anak itu banyak sekarang sekali. banyak ini yang terdiagnosa diabetes. Oke, Jadi deh. hati-hati saja. Hati-hati saja. Baik, kita break dulu sekali lagi. Nanti kita akan bahas tipsnya seperti apa atau bagaimana menangani masalah anak yang picky nih. Pilih-pilih makanan ini juga apa bisa menjadi penyebab faktor kurang nutrisi. Nanti kita akan bahas. Keluarga Fast Anda bisa ikut gabung lewat 314330 dan juga via WhatsApp 081578700940. 90.1 Fast FM untuk Anda keluarga Fast. Kita masih berbincang dengan Balkesmas Wilayah Magelang, cegah stunting dengan gizi seimbang bersama dengan narasumber yang masih siap nih untuk Anda. Ada Ibu Erlina dan juga Ibu Mariana Dwi. Dan tadi sudah disebutkan bahwa stunting ini adalah bukan keturunan begitu ya, bukan penyakit menular juga. Bukan. Dan ini bisa kita upayakan kok keluarga Fast ketika memang kita melihat ada anak-anak nih yang udah mulai deteksi gitu ya. Mungkin pas lagi posyandu, wah ini kurang gizi begitu ya. Nggak usah sakit hati ketika memang ada tenaga kesehatan yang berbicara seperti itu terkait dengan tumbuh kembang anak-anak kita. Betul. Karena kan tenaga kesehatan ini bisa lebih mengerti. Tadi Bu Mariana juga bilang sudah ada ilmunya untuk mendeteksi dini bagaimana balita-balita ini tumbuh kembangnya sesuai atau tidak begitu ya. Dari KMS pun kita juga bisa melihat ya Bu ya, kurvanya itu tadi ya, bagaimana pertumbuhan anak-anak kita ini normal nggak Ataukah sih gitu tidak. ya atau tidak. Oke, baik. Dan dari program pemerintah pun juga sudah ada yang diupayakan untuk mencegah stunting. Kita kalau ingat di mana-mana Presiden Jokowi kalau lagi pidato pasti menyelipkan kata stunting. Iya. Kan itu program nasional. Ini di mana-mana begitu ya Bu ya. Oke, baik. Dan kalau tadi di awal kita ngomongin gagal tumbuh dan gagal perkembangan ini karena kekurangan nutrisi seimbang dalam tubuh. Gimana nih Bu kalau kita ketemu anak-anak yang udah mulai picky, nggak mau makan ini susah, makan itu susah, maunya yang ini aja gitu. Nah, Kalau menurut saya itu kan sebetulnya pola asuh juga ya. ya kebiasaan ya. Kebiasaan. Jadi anak itu bisa milih-milih karena sebetulnya kita yang mengenalkan gitu. Dia melihat mungkin di sosial media seperti yang saya sampaikan tadi. Tapi ketika kita tidak mengenalkan itu dia tidak akan tes lagi kan lidahnya dengan ini. Kalaupun misalnya dia masih memilih-milih makanan, maka yang kita usahakan adalah dari sisi pengolahan dan penyajian gitu. Usahakan apa yang menjadi apa ini namanya? Mindset anak, menjadi harapan, menjadi cita-cita ketika melihat makanan ya seperti yang dia inginkan, tetapi dari sisi nutrisinya, dari kandungan nutrisinya itu tetap terjaga. Apa caranya pengolahannya di beliaunya ini yang nanti akan menyampaikan bagaimana cara menyajikan itu supaya menarik, supaya si anak pilih-pilih ini bisa tetap interest, tetap tertarik bagaimana cara mengkonsumsinya gitu. Kita harus membuka ilmu pengetahuan, membuka mata, telinga, hati, pikiran ya Bu. Iya. Gimana nih Bu Mariana? Ya jadi gini, anak-anak itu menerima makanan itu kayaknya dari casingnya dulu. Ya, Iya, tampilannya ya. Iya, jadi banyak sekali makanan yang sebenarnya menurut tes kita itu nggak pas. Cuma karena casingnya itu bagus, menarik, itu diterima oleh banyak anak. Belum lagi nanti variannya, ada yang pedas manis, ada yang asin, ada yang ini ya. Jadi rasa macam-macam itu yang sangat menarik. Nah, kita kembali ke dalam keluarga inti ya, dalam keluarga, dalam rumah, bahwa penyajian makanan itu memang harus dimodifikasi seperti itu. Jadi
Kalau misalnya nih ada seorang ibu yang mempunyai anak usia 2 tahun, masih sering kali memberikan makan dengan sayur sop, itu kayaknya juga anak-anak nggak mau deh, karena sejak dia mengenal pertama makanan, kemudian sayurnya juga Itu lagi aja. kemudian paling nanti kalau merambat sedikit bening bayam itu juga kayaknya nggak ada nafsu makan. Seringkali saya sampaikan, saya kembalikan kepada ibu-ibu balita, ibu coba sekarang apa yang panjenengan masak untuk anak itu dimakan sendiri, nggak usah lama-lama, nggak usah sampai 1 bulan, coba seminggu aja pagi siang sore Bosen ya. sayur yang dimasakkan untuk Anak. anak itu jenengan makan sendiri, kira-kira selera makan nggak? Enggak, Bu. Ya udah, berarti kan sama. Tester anak itu sama dengan orang dewasa. Orang dewasa Hanya sebenarnya. saja kalau anak itu belum bisa menyampaikan dia itu pengen apa, mau minta apa gitu, dia belum bisa order ya. Yeah. Apalagi selama ini kan anak-anak juga jarang dipromosikan. Ayo nak, ini makan pakai pecel, ini makan pakai bobor gitu kan, Yeah. enggak. Sementara kalau makanan-makanan pabrikan mereka sudah terpublish dari media sosial ya, entah itu dari HP, dari TV teman-temannya, juga. dari TV gitu. Nah, untuk makanan rumahan ini mestinya ibu yang punya tugas utama mengiklankan Yeah. gitu. Karena produsennya juga ibu sendiri. Iya. Distributornya juga ibu sendiri. Iya, gitu. Ya, jadi intinya variasi Oke. cara penyajian, meskipun dengan jenis bahan makanan yang sama, Iya. dengan mungkin tesnya juga yang Iya. iya, tapi ketika disajikan dalam bentuk yang berbeda, otomatis itu Akan menjadi menarik, eye catching iya. gitu ya. Oke. Kesan pertama begitu menggoda Menggoda, gitu. ya. Anak akan tertarik di situ, apalagi dengan nuansa yang ada warna dari wortel misalnya, Warna-warni ada hijaunya dari bayam misalnya, tetapi tidak melulu ini bening bayam lagi. Orang kita saja setiap hari makan bening bayam kan pasti bening bayam lagi, nggak Butuh ada yang sambel lain kita. apa kan gitu. Jadi ya itu Oke. tadi kembali lagi bagaimana sih cara kita membuat anak itu interest untuk Oke, Iya. baik. Jadi mungkin sajiannya bisa sama seperti orang dewasa. Iya. Mungkin level misalnya kayak kepedesannya mungkin masih diturunkan untuk Betul, anak-anak iya. yang masih balita begitu ya, Ibu ya. Aman berarti untuk konsumsi santan untuk anak-anak, atau mungkin kayak sekedar digoreng kayak bakwan setelah itu? anak usia lebih dari 1 tahun itu sudah bisa menerima semua jenis bahan makanan Oke. dan semua jenis olahan selama anak ini tidak mempunyai bawaan alergi. Iya. Itu. Jadi silahkan kalau anak-anak tidak mempunyai bakat alergi, mau dikasih produk makanan keluarga apapun boleh. Kalaupun anak ini suka pedas pun silahkan dikasih, asal sesuai dengan kemampuan dia Benar. dan tidak menyebabkan Diare, masalah dengan masalah pencernaannya. pencernaannya. Oke, baik. Santan, minyak boleh asal tidak boleh. berlebih ya. kan itu juga lemak toh. Itu lemak, lemak baik. yang sifatnya dari alam. Oke. Ya, yang asal kita cara pengolahannya bagus, tidak mengalami pemanasan berulang, itu masih respon tubuh itu masih menerima dengan baik, dan anak ini selama masa perkembangan dan pertumbuhan dia membutuhkan itu untuk membuat dia tumbuh dan berkembang dengan baik. Ya. Yang jelas tadi tidak ada intoleran atau reaksi negatif terhadap apapun yang masuk ke dalam tubuh anak. Ya. Karena kan si A si B beda. Ya. Ada yang mengkonsumsi A tidak masalah, tetapi anak ini mengkonsumsi A dia muntah misalnya atau diare misalnya. Itu sebagai orang tua harus mengenali itu. Ya, karena kalau sudah ada bakat alergi tadi ada bahayanya juga ya, Bu ya, Iya. ketika itu diterjang. Iya, betul. Oke, baik. Terakhir nih, karena memang waktunya nggak kerasa nih, Bu. Iya. Boleh tambah 1 jam lagi nggak ya? Boleh nanti Boleh. datang ke Balkesmas. Boleh, ya bener banget. Anda keluarga pas yang gue pengen langsung sharing, curhat, boleh lah apa itu judulnya untuk meningkatkan tumbuh kembang anak, boleh Anda bisa langsung datang ke Balkesmas wilayah Magelang. Iya. Dan ini tips terakhir nih, keluarga kita biar bebas dari stunting seperti apa, atau mungkin juga sekarang ada beberapa pasangan muda yang sedang merencanakan untuk program hamil begitu, Ibu, bisa dijelaskan Ibu Iya. Erlin dan juga Ibu Mariana. Yang jelas tipsnya adalah dimulai dari diri sendiri untuk persiapan kehamilan. Tadi ya kalau misalnya remaja berarti dari usia remaja. Untuk persiapan persalinannya ikutilah konseling calon pengantin, itu wajib ya. Kenapa nanti ada banyak yang disampaikan di sana. Dari sisi kesehatan lingkungan, usahakan lingkungan kita itu selalu sehat dan bersih.
perilaku hidup bersih dan sehat itu utama. Baik, terima kasih Ibu Mariana mau menambahkan. Saya ini, Resep ya Bu, resep. ya, Resep. resep untuk persiapan remaja putri. Ya. Langsing boleh tapi jangan kek. Karena Betul. kurang energi kronik itu akan membuahkan satu bibit stunting mungkin ya, tapi kebanyakan ibu hamil dengan lingkar lengan yang kurang itu seringkali melahirkan bayi yang BBLR. Oke. Belum lagi nanti resiko terhadap penyakit seorang ibu balita itu juga akan sangat berpengaruh gitu. Jadi silahkan nanti kalau misalnya sudah mantap nih dari seorang remaja putri yang berapa tahun ke depan mau nikah ya, sekarang perbaiki dulu nutrisinya supaya kalau misalnya sekarang lingkar lengannya kok masih kurang, nanti setelah menjelang pernikahan itu sudah normal kembali. Dan persiapan secara mental, secara biologis itu juga harus dipersiapkan dengan baik. Jadi itu tadi guys, screening sebelum nikah, pada saat menjelang perkawinan itu harus mengikuti prosedur dari puskesmas, mungkin ada imunisasi, edukasi kesehatan, edukasi pranikah itu harus diikuti. Oke, baik. Dan juga harus lebih kreatif bagi ibu-ibu yang sekarang punya balita. Betul Iya. sekali. Yang jelas be a smart woman and be smart people. Masya Allah. Ya, jadi handphone bukan cuma buat ngelihat Iya. film atau mungkin Iya. drama-drama, tapi Handphone lihat dan buku KIA. Oh, buku iya, KIA itu harus dibaca, Baca jangan itu. hanya sekedar dibawa ke dokter aja buku ya. pink itu ada Iya. ada isinya Informasinya tentang Itu biasa. Dan mukjizat itu. Iya, benar banget. biasanya kalau seorang ibu balita yang khatam membaca buku KIA, Iya. biasanya balitanya bagus. Amin, insya Allah ya, dibuka lagi di rumah buku pinknya, karena di situ juga ada beberapa resep makanan tambahan untuk balita Ya, Anda ya, keluarga Fas, dan Anda bisa cek lagi kurva atau dari KMS si bayi di rumah ya benar-benar sesuai dengan ketentuan yang ada atau enggak gitu. Terima kasih Ibu Erna dan juga Ibu Mariana, sangat luar biasa. Hari ini kita banyak belajar, semoga ini bisa kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita. Semoga generasi penerus bangsa ini benar-benar bisa terbebas dari yang namanya stunting ya. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat kembali beraktivitas. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi Keluarga Fas, dialog kita bersama dengan Balkesmas Wilayah Magelang. Untuk Anda yang sudah ikutan bergabung, terima kasih dan mohon maaf kalau ada yang beberapa belum dibahas ya. Insya Allah kita ada waktu, kita akan bahas kembali. Reni akan kembali di Fas Family sesaat lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.